Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak guru yang hebat. Di kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi yang membahas tentang analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi jenjang SD. Hal ini merupakan tugas dari modul 2.1.A.5.2 unggah tugas ruang kolaborasi. Saya, Suryanto, SPDI, SD Negeri 196 Matampai, merupakan anggota dari kelompok 2. Adapun fasilitator kami, yakni Ibunda Haja Iis Sukesi, dan pengajar praktik kami adalah Ibu Jumriati. Selanjutnya, anggota kelompok kami, yakni saya sendiri, Suryanto, dari SD Negeri 196 Matampai, kemudian Ibu Amriani dari SD Negeri 71 Lampurkum, dan Ibu Andi Mirti dari SD Impres 675 Wengkutang. Bapak Ibu guru yang hebat, berikut saya akan menguraikan skenario situasi 2 pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Di tahap persiapan, saat merancang pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, beliau jalan-jalan ke perpustakaan untuk mencari beberapa sumber ajar yang dibutuhkan dan membuat rencana pembelajaran. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang beliau temukan di perpustakaan. Selanjutnya, beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, artikel, komik sains, dan mendownload video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Selain itu, beliau juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonsentrasikan diri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan tersebut. Di samping itu, Pak Dermawan juga mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, mengarahkan siswa membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Selanjutnya, mengarahkan siswa untuk mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Rencana berikutnya, Pak Dermawan mengarahkan siswa mewawancarai petugas UKS. Selanjutnya, memberikan kartu-kartu pertanyaan yang selanjutnya dijawab oleh murid-muridnya. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Tahap ini disebut diferensiasi konten. Di pembelajaran inti, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan muridnya berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan
melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Ini merupakan tahap diferensiasi proses. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-muridnya yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Misalnya, menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian dia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini berlangsung. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Dia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada muridnya. Di tahap diferensiasi produk, Pak Darmawan kemudian memberikan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Dia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Langkah-langkahnya, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Selanjutnya, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Di akhir pembelajaran, ia melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari. Di samping itu, juga untuk mengetahui perasaan murid ketika melakukan proses pembelajaran. Bapak Ibu guru yang hebat, berikut ini saya akan menampilkan analisis skenario situasi 2, pembelajaran diferensiasi di jenjang SD. Adapun pertanyaan pemandunya, 1. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang ia gunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Untuk menjawab pertanyaan pemandu nomor 1, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dalam hal ini Pak Darmawan. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah 1. Kesiapan belajar. Hal ini tampak dari usaha beliau dalam memetakan dan mengidentifikasi tingkat kemampuan belajar muridnya yang berbeda-beda. Kedua, minat murid, di mana beliau berusaha menciptakan proses pembelajaran disesuaikan dengan minat murid yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca, mengamati, berdiskusi, wawancara, atau menjawab soal. Ketiga, profil belajar murid. Dalam hal ini dijabarkan dalam 3 bagian. Yang pertama, lingkungan, yang mana kondisi kelas sudah tenang, pencahayaan dan suhu ruangan cukup bagus untuk murid. Kemudian, budaya murid aspiratif dalam pembelajaran. Gaya belajar murid, pembelajaran bervariasi dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pertanyaan pemandu kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yakni, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Dalam hal ini, Pak Darmawan menyesuaikan tes bacaan pada setiap kelompoknya. Ini dapat ditemui pada skenario poin 7. Selanjutnya, Pak Darmawan memberikan berbagai macam sumber belajar tentang sistem pencernaan manusia untuk setiap kelompok belajar muridnya. Ini dapat dilihat pada skenario poin 8. Melakukan observasi atau pengamatan pada setiap kelompok. Ini
tampak pada skenario poin 9. Menganalisa dan melakukan refleksi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dan ini terlihat pada skenario poin 10. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dermawan? Dari skenario diferensiasi ke situasi 2 tadi, dalam hal ini diperankan oleh Pak Dermawan, pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan sudah menerapkan 3 tahap diferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang mana diferensiasi konten beliau melalui buku teks, komik, poster, kartu pertanyaan, dan video pembelajaran yang dia siapkan sebelum dimulai proses pembelajaran. Selanjutnya, diferensiasi proses. Dalam proses pembelajaran, beliau membentuk kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca dan pemahaman konsep yang dimiliki oleh murid-muridnya. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Murid mampu mempresentasikan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana dengan kosakata yang bervariasi. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bentuk penilaian yang dilakukan oleh Pak Dermawan dalam skenario situasi 2 ini, beliau menerapkan 3 asesmen. Yang pertama, pra-asesmen, yakni melihat data informasi murid. Yang kedua, melakukan persepsi, tanya jawab, dan contoh-contoh, dan definisi sistem organ pencernaan. Adapun dalam proses asesmen formatif, beliau melakukan observasi kegiatan kelompok dan memantau pemahaman muridnya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada tiap kelompok. Yang ketiga, asesmen sumatif. Beliau menugaskan murid-muridnya membuat model sistem pencernaan secara mandiri dengan cara yang mereka sukai. Sebagai kesimpulan, kita sebagai guru atau pendidik harus mampu mengenali, memahami, dan melayani murid sesuai dengan karakteristiknya, yakni minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Keberagaman murid adalah fakta yang kita hadapi di kelas. Murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam, dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya, hal ini perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan belajar, learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru dapat memfasilitasi murid untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, yakni sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Demikian yang sempat kami paparkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.